Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi penerapan media relation dalam mempertahankan reputasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Baik, di sini ada saya sendiri, Fahira Ramadhani, dan teman saya Novia Ardana, dan Teti Rahmawati. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang sektor pertanian di Indonesia adalah salah satu sektor terpenting bagi perekonomian bangsa. Karena Indonesia dikenal dengan negara agraris dengan berbagai macam produk dari usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kehutanan. Pembangunan bidang pertanian di Indonesia sudah berjalan lebih dari 100 tahun, baik berupa pembangunan fisik maupun penerbitan peraturan perundang-undangan di sektor pertanian. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah, terutama sektor pertanian, menjadikannya sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman, wajah pertanian Indonesia terus menunjukkan taringnya kepada dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatkan ekspor hasil pertanian Indonesia ke berbagai negara di tengah ekonomi dunia yang melamban. Selain itu, untuk tingkat nasional, Kementerian Pertanian mendapatkan penghargaan Keterbuatan Informasi Publik tahun 2018 pada kategori kementerian yang diberikan oleh Wakil Republik Indonesia. Kemudian, menjalin hubungan dengan publik sangatlah penting dalam sebuah lembaga pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk berkomunikasi dalam penyampaian pesan atau informasi mengenai aktivitas lembaga pemerintahan yang dapat dipublikasikan oleh media massa. Seorang humas dapat menggunakan media massa dalam mempengaruhi masyarakat untuk membangun reputasi yang positif dari seorang individu, organisasi, perusahaan, bahkan negara. Lalu, perubahan besar yang telah dilakukan Kementerian Pertanian bukan berarti dalam perjalanannya tidak mengalami permasalahan. Banyak hal yang membuat reputasi Kementerian Pertanian menjadi buruk, salah satunya masih terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian, seperti kasus korupsi pengadaan pupuk hayati di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Perbedaan data proyeksi produksi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian. Lalu, serta perbedaan kasus import produk di pertanian yang ramai diberitakan di media massa. Hubungan media yang baik akan menghasilkan pemberitaan yang baik pula di media massa. Dari pemberitaan tersebut, maka akan membentuk reputasi yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap suatu lembaga atau instansi. Terciptanya reputasi yang baik di mata publik akan membuat Kementerian Pertanian memperoleh keuntungan selain nama baik lembaga, juga kepercayaan dari masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Teti Rahmawati. Baik, terima kasih Fahira. Selanjutnya adalah metode penelitian. Poin pertama, paradigma penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma post-positivisme, merupakan sebuah paradigma yang melakukan kritik pada paradigma positivistik. Peneliti menggunakan paradigma post-positivisme karena penelitian ini ingin menggambarkan secara detail mengenai realita yang terjadi, yaitu realita mengenai penerapan media relation dalam mempertahankan reputasi. Poin kedua, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, memungkinkan seseorang peneliti untuk menginterpretasikan dan menjelaskan suatu fenomena secara holistik dengan menggunakan kata-kata, tanpa harus bergantung pada sebuah angka. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Poin ketiga, jenis dan tipe penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Proposal penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian lapangan tersebut. Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotek, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data berupa poin pertama, wawancara semi terstruktur.
Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Poin kedua, observasi non-partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan. Alasan peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan karena dalam penelitian ini, peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan media relation di Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, melainkan hanya mengamati terkait media relations di Biro Humas dan Informasi Publik. Poin ketiga, dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen profil Kementerian Pertanian, arsip press release yang dibuat oleh Humas Kementerian Pertanian, daftar media massa, serta gambar yang diambil oleh pemagang sebagai penguat data dan informasi observasi dan wawancara. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Novia Ardana. Silakan. Baik, terima kasih, Teti. Hasil penelitian dan pembahasan. Tujuan media relation. Humas Kementerian Pertanian adalah lembaga membutuhkan dukungan media massa dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Rahmadi, dalam Wardani, adalah 1. Memperoleh publisitas seluas mungkin. 2. Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media. 3. Memperoleh umpan balik. 4. Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan. 5. Hubungan antara awak media dengan humas saling menghormati. Selanjutnya, Kementerian Pertanian dan media massa terjalin hubungan dengan baik. Kegiatan pokok media relation yang dilakukan oleh Humas Kementerian Pertanian menurut Abdullah. Pertama, ada konferensi pers. 2. Kunjungan pers. 3. Resepsi pers. Keempat, peliputan kegiatan. Selanjutnya, slide. Kesimpulannya, setelah peneliti melakukan penelitian bagaimana penerapan media relation adalah mempertahankan reputasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Pertanian selalu berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam beberapa kasus pemberitaan negatif yang menimpa Kementerian Pertanian, reputasi Kementerian Pertanian menjadi sedikit menurun karena berita yang tersebar di media massa. Setiap pemberitaan yang menyangkut lembaga negara akan selalu menjadi perhatian dari publik. Oleh karena itu, berita tersebut akan sangat dibutuhkan dan sangat menjual bagi media. Humas Kementerian Pertanian menjawab semua pertanyaan media dengan memberikan data-data dan fakta terkait dengan kasus yang sedang hangat dibicarakan dengan sejujur-sejujurnya. 2. Karena relasi yang terjalin antara humas dan media massa berjalan dengan baik. Pengembangan strategi Humas Kementerian Pertanian memposisikan pimpinan sebagai juru bicara pada setiap kegiatan media relation. Humas Kementerian Pertanian mengembangkan jaringan dengan tetap memelihara kontak wartawan yang tergabung dalam forum wartawan pertanian dari berbagai media dan daerah jangkauan medianya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.